Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadrana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi sayyidina Muhammad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral habaibul kiram wa izzatil kurama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama yang saya muliakan dan saya hormati, khususnya orang tua saya, mertua saya, enggak tahu sekarang menghilang. Insyaallah Sayyidul Walid ba'dal Walid Al-Habib Abdurrahman bin Salim bin Aqil Al-Attas matta'anallah bituli hayatih, dan juga adinda beliau Al-Habib Abu Bakar bin Salim bin Aqil Al-Attas matta'anallah bituli hayatih, dan semua a'mami wa akhwali, khususnya Al-Habib Hamid bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf matta'anallah bituli hayatih, dan semuanya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu karena terlalu banyak paman-paman dan keluarga saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para alim ulama, para kiai yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan panjang umur fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah, mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada aparatur pemerintahan dari sipil maupun militer yang hadir maupun yang tidak hadir. Alhamdulillah, Bapak Wakil daripada Bupati Kabupaten Tegal hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau dan semua stafnya dan seluruh Indonesia mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan tugas amanat yang diridhoi oleh Allah dan bisa membahagiakan masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan di tahun ini berkat Maulid Nabi Muhammad, Indonesia aman, Indonesia barakah, Indonesia damai, Indonesia sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kepada Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Sahibul Haul, yang alhamdulillah malam hari ini telah mengumpulkan kita, keluarga besar almarhum Sayyidil Khal Al-Habib Tahir bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, khususnya putra-putra beliau, mantu beliau, semua keluarga besarnya, murid-muridnya, jamaahnya, dan semua para panitianya. Mudah-mudahan senantiasa insya Allah kebaikan malam hari ini yang telah dilakukannya, insya Allah mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai akhirat dari Allah. Dan mudah-mudahan ini adalah wasilah untuk keluarga besar daripada pondok pesantren Darul Hijrah dan juga Ratiben, Jalsah Ratiben, Majlis Ratiben. Mudah-mudahan semuanya digabulkan oleh Allah. Hajatid dunya bil maisarah, semua hajat dunia dimudahkan oleh Allah. Wa hajatul akhirah bil maghfirah wa murafaqatul habib sallallahu alaihi wasallam, dan hajat akhirat dapat ampunan dari Allah dan dikumpulkan bersama baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam awal daripada bulan Rabiul Awal, alhamdulillah Allah izinkan kita duduk bersama-sama, mengkaji bersama-sama, berzikir bersama-sama, membacakan sholawat dan membacakan daripada sejarah dan sifat daripada baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain
harapan kita adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain harapan kita agar Allah menanamkan rasa cinta itu kepada kita, semakin hari semakin tumbuh. Alhamdulillah. Jangan sekali-kali kita mengatakan ya bulan Maulid ini hanya datang Rabiul Awal, jangan. Alhamdulillah gabul ayyam. Sebelum beberapa hari Al-Fakir berjumpa dan duduk bersama Sayyid Ahmad Al-Maliki. Alhamdulillah bertepatan ketika itu beliau sedang di Madinah. Al-Fakir bertemu dengan beliau. Masya Allah, dapat banyak faidah dari beliau. Tidak duduk dan tidak berbicara kecuali tentang Sayyiduna Muhammad. Daripada sifat-sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk belajar sama beliau selama 3 jam. Duduk beliau dari ba'dal maghrib sampai jam 10:30-11 malam. Masya Allah. Seakan-akan waktu itu cepat, cuman 10 menit. Karena saking asiknya duduk bersama beliau menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bergerak sedikit pun. Semuanya khusyuk, khudu, merasa demi Allah seakan-akan ketika itu berada di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat sungguh nikmat, nikmat sungguh nikmat. Apa yang Al-Fakir dapatkan dari beliau malam hari ini akan disampaikan, karena ini bukan ucapan Al-Fakir, tapi apa yang disampaikan oleh beliau akan Al-Fakir sampaikan. Karena Al-Fakir nggak berani berbicara di depan para ulama, Masya Allah, menggurui para ulama yang sebegitu banyaknya, Masya Allah, apalagi depan paman-paman saya ini agak sedikit gemeter. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang saya dapatkan, Masya Allah, syamil kamil, sempurna. Yang dibicarakan hanya Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau mengatakan pertama, syuf, di depan mata kita ini sebentar lagi Rabiul Awal. Yang dimana umat muslimin di seluruh dunia merayakan, Masya Allah, merayakan tentang kelahirannya Nabi besar Muhammad SAW. Wallah, orang yang mempunyai iman dalam hatinya, mereka merayakan bukan hanya saja ketika datang Rabiul Awal, tapi setiap waktu, setiap saat, bahkan sampai mati, bahkan sampai yaumil qiyamah kita berihtifal Sayyiduna Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang punya iman. Jadi tinggal kita introspeksi diri kita. Bagaimana kadar keimanan kita tergantung daripada rasa ada dalam hati kita, ikatannya dengan Nabi besar Muhammad SAW. Itu saja. Dan demi Allah, apa yang diucapkan diterangkan oleh beliau sama persis sebagaimana yang diucapkan oleh almarhum Sayyid Al-Walid, Sayyidul Walid Ba'dul Walid Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf. Kita punya Rasulullah, kita punya Nabi besar Muhammad SAW. Sampai beliau mengatakan, Masya Allah, kadar keimanan kita, kalau kita punya iman, demi Allah, jangan hanya saja Rabiul Awal itu dijadikan oleh kita maulid Nabi, enggak. Tapi setiap waktu, setiap saat, bahkan sampai kiamat. Bahkan sampai yaumil kiamah. Kita memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Itu jadi renungan untuk Al-Fakir dan insya Allah untuk renungan kita semua. Yang kedua, apa yang kita dapatkan? Masya Allah, sampai beliau mengatakan tidak ada jalan untuk tidak mencintai Nabi Muhammad. Tidak ada jalan. Orang jatuh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu nggak ada jalan. Kalau kita mengatakan tentang cinta, cinta itu ada sebab. Tidak lepas, kata beliau, sebabnya nggak lepas dari 3. Masya Allah, nggak lepas dari 3. Al-Jamal, Wal-Kamal, Wan-Nawal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita ini cinta sama seseorang. Pertama, sebabnya apa? Karena keindahan daripada wajah seseorang tersebut. Karena fisiknya. Karena ketampanannya. Keelokannya. Keindahannya, Al-Jamal. Kita lihat bagaimana keindahan Nabi besar Muhammad SAW. Kata beliau ketika itu beliau membukakan kitab Syama'il Muhammadiyah. Jangankan melihat wajahnya. Dari satu saja, tangannya. Dari tangan Nabi besar Muhammad SAW, berapa mukjizat yang dikeluarkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Belum lagi yang lainnya. Al-Jamal. Yang kedua, Al-Kamal. Bagaimana kesempurnaannya Rasulullah SAW. Masya Allah. Di sini disebutkan Al-Kamal berhubungan dengan apa? Dengan akhlak dan sifatnya Rasulullah SAW. Orang dibilang saya cinta sama orang, itu gara-gara ketampanannya oke. Nabi Muhammad, tidak ada orang yang melebihi ketampanannya Nabi Muhammad.
Sampai kita bukan 1 kali, 2 kali mendengar sejarah Nabi Muhammad SAW. Betul? Bagaimana seseorang ketika itu Nabi Muhammad lewat melihat rembulan. Lihat Nabi Muhammad, lihat rembulan. Wallahi ya Rasulullah ma'adwa wajhaka. Tidak ada yang melebihi daripada cahaya wajahmu ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, al-kamal. Kesempurnaan daripada akhlaknya. Bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Tidak ada duanya. Sampai kalau dikatakan Masya Allah derajatnya kan manusia itu. Maaf. Ya, ada syariat. Ya, pertama apa? Syariat, thariqat, hakikat, satu lagi ma'rifat. Rasulullah udah di atas ma'rifat. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Ini semua kalau mau dicontohkan, lihat kepada akhlaknya Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kita nggak tahu, baru nyampe, boro-boro nyampe ma'rifat, syariat aja nggak naik-naik. Boro-boro mau nyampe thariqat, boro-boro mau nyampe hakikat, boro-boro mau nyampe ma'rifat. Masya Allah. Apa sih bedanya? Syariat, hakikat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Saya kasih contoh. Kalau syariat itu ya mungkin kita-kita. Ya, kalau kita maaf diludahin sama orang, contoh. Wih, diludahin atau dihina. Sewot gak? Paling kita balas, saya nggak salah ya saya ludahin lagi. Itu syariat. Dia ludahin saya ludahin. Itu syariat. Tapi Masya Allah, kalau udah naik menuju thariqat, ketika diludahin dia diem. Sabar, tahan. Dia diem. Nyampe lagi hakikat. Masya Allah. Yang meludahinya, yang menyelakai kita. Ketika kita diludahin, ketika kita dicelakain. Kita bukan diam, tapi kita mendoakan orang tersebut. Wah ini hakikat. Tapi kalau ma'rifat, yang menyelakain kita kasih hadiah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lihat bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad di atas ma'rifat. Bukan hanya hadiah, lebih dari hadiah. Bukan 1-2 kisah yang kita sering dengar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dihina, dicaci maki. Tenang. Iya, tenang. Masya Allah. Tidak ada jalan untuk tidak mencinta Nabi besar Muhammad SAW. Nanti kita akan bahas. Apa sih yang menjadikan kita ini kok nggak masuk-masuk ke jalan untuk bisa mencintai Rasulullah. Sebabnya sudah komplit. Syamil wa kamil. Sebabnya sudah komplit. Yang terakhir, nawal. Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah khusus untuk Nabi Muhammad? Enggak. Nabi Muhammad bukan berpikir untuk dirinya, tapi dipikirkan untuk umatnya. Sampai Allah pun memberikan kemuliaan umat Nabi Muhammad berkat Sayyidina Muhammad. Ummatun mudnibah wa rabbun ghafur, tertulis di pampang daripada kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini berkat siapa? Rasulullah. Sampai yang ditangisi, yang setiap hari ditangisi oleh Nabi Muhammad dirinya, tidak, wallahi tidak. Hanya umatnya yang ditangisi, ummati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada jalan untuk tidak mencintai Nabi Muhammad. Sampai Sayyid Ahmad bilang, mana? Ada jalan gak? Syamil kamil kata beliau. Sempurna ketampanannya, kedermawanannya, akhlaknya. Masya Allah, pembelaannya untuk umat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tinggal kita ayo. Dari awal masuk bulan maulid ini tiap tahun kita maulid. Ya, jangan sampai maulid ini gagal lagi tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Harus berusaha. Kita sudah hidup di akhir zaman. Semakin hari semakin dekat daripada kematian untuk kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan main-main dalam kehidupan hadirin. Demi Allah, perjalanan kita ini masih panjang. Ketika panjang ini apa yang kita miliki? Tidak ada yang kita miliki demi Allah. Amal kosong. Semuanya kosong. Akan tetapi yang kita punya hanya walaupun sedikit di hati kita ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Darda ketika berjumpa dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abu Darda ketika itu berjumpa dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abu Darda mengatakan apa? Ya Ali, perjalanan kita ini panjang. Perjalanan kita ini jauh. Perjalanan kita ini sangat jauh. Bukan sebentar. Innama khuliqtum lil baga walil abad walakinnakum tangulu minad dari ilad dar.
kata Sayyidina Imam Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan semacam itu. Perjalanan kita ini panjang ya Ali. Bekal apa yang kita miliki? Bekal apa yang kita miliki? Kalau orang mau jalan perjalanan panjang, bekalnya harus banyak apa sedikit? Harus banyak. Masya Allah. Bekal nggak punya. Sampai ketika perkataan Abu Darda itu menyentuh hati daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setiap waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mencucurkan air mata dengan mengatakan ahin ahin min tulis safar wa wahsyatit tariq wa qillatil amal. Ini ucapan yang dikatakan Sayyidina Ali setiap hari. Jangan main-main ya ikhwani. Demi Allah. Tempat dunia ini bukan tempat main-main. Sampai di situ Sayyidina Ali mengatakan, Masya Allah perjalanan kita ini sangat panjang. Ahin-ahin, kalau kata bahasa kita ahin-ahin, merasa sakut, merasa sedih, merasa merintih seperti kesakitan. Min tulif safar, perjalanan yang sangat panjang, wa wahsyatut tariq, dan perjalanan itu bukan perjalanan yang tidak menakutkan, tapi sangat menakutkan hadirin. Wa qillatil amal, dan amal kita hanya sedikit. Oleh karena itu ayo, ini kesempatan masuk kepada kita bulan Maulid daripada Nabi besar Muhammad SAW. Tingkatkan rasa kecintaan kita agar keimanan kita pun dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu iya, betul, kita ini tidak ada jalan untuk tidak mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi kenapa? Lewat tahun demi tahun bulan Maulid Nabi Muhammad, apakah di bulan Maulid kita berjumpa dengan Nabi Muhammad? Bermimpi dengan Rasulullah SAW? Kalau ditanya Anda cinta sama Nabi Muhammad, pasti kita akan mengatakan cinta. Tapi lihat Al-Imam Al-Karhi ketika bertanya kepada murid-muridnya. Imam Al-Karhi, seorang sufi, beliau bertanya kepada murid-muridnya. Kepada murid-muridnya dia bertanya, ya wahai murid-muridku, ya talamidi, wahai murid-muridku, apakah kalian cinta kepada Nabi Muhammad? Murid-muridnya mengatakan, naam ya imam, kami adalah pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Kami pun sama, betul. Ketika ada orang bertanya kepada kepada diri kita, kepada hati kita, apakah kalian cinta kepada Nabi Muhammad? Pasti kami mengatakan, naam, saya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Imam Al-Karhi ketika bertanya kepada murid-muridnya dan mengatakan, betul saya cinta kepada Nabi Muhammad. Lalu ada satu orang murid, ya imam, jika seandainya, maaf, pertanyaan itu dilontarkan kepada Anda, apa jawaban Anda? Imam Al-Karhi mengatakan, saya tidak akan menjawab, hanya bisa menangis. Kalau saya mengatakan saya tidak cinta sama Nabi Muhammad, saya kafir. Saya keluar dari Islam, kata Imam Al-Karhi. Tapi kalau saya bilang saya cinta kepada Nabi Muhammad, takut ucapan cinta ini adalah cinta-cinta yang pendusta. Na'udzubillah. Subuh. Bagaimana subuh kita? Kadang kesiangan. Ada yang jam 8. Betul. Ada yang jam 10. Betul. Kadang-kadang nih bulan Maulid nih. Maulid sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Pulang. Masya Allah, subuhnya jam 9. Katanya ditanya, kenapa ente nggak subuhan? Oh ya udah muludan tadi malam. Masya Allah. Saya bilang, kalau begitu, Masya Allah, orang muludan nggak sholat subuh. Seperti orang pakai imamah tapi nggak pakai celana. Lah ente ini, kita ini muludan biar sholat subuhnya tepat waktu. Biar subuhnya tepat waktu, bukan keluar dari waktu. Bahkan biar kita ini sholat berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Belum lagi kalau dibilang saya cinta sama Nabi Muhammad, betul. Kita cinta, tapi jangan sampai cintanya itu cinta palsu. Dengan hal keadaan kita, Masya Allah, yang saat ini jauh dengan perilaku-perilaku mereka yang dulu-dulu yang mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, perilakunya sangat tepat apa yang dikatakan oleh mereka para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar bilang cinta ke Nabi Muhammad itu nggak semudah itu hadirin. Sayyidina Umar sampai bolak-balik sampai nangis. Ya Allah, kenapa? Yuhawil. Bagaimana dia itu, Masya Allah, ya, merubah hatinya agar betul-betul ucapan dengan hatinya itu sama cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah ya, kita ini pengen hadirin,
pengen untuk bisa cinta sama Nabi Muhammad. Tidak ada jalan. Dan semuanya itu mudah. Kalau kata bahasa Inggrisnya easy. Mudah karena kitanya sendiri yang tidak mau kadang-kadang diberi jalan untuk bisa cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasilitasnya sudah ada. Fasilitasnya dalam sebulan ini kadang sampai 2 bulan kita memperingati acara Maulid Nabi. Betul? Kayak udah minum obat pagi, siang, sore Maulid Nabi. Betul? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rahmat turun rahmatnya. Gak mungkin, tapi kenapa kok tak rahmatnya itu gak nyampe-nyampe? Fasilitasnya oke. Kenapa? Kok tetap bubar muludan ya tetap aja mulut gak bisa dijaga. Perilaku gak bisa dijaga. Sholat yang gak berjamaah. Kadang-kadang Masya Allah istri masih pada durhaka sama suami. Suami masih pada kasar sama istri. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya nggak panjang-panjang kalau udah cerita tentang istri, takut ada istri saya hadir di sini. Iya, nggak tega saya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apalagi mertua saya hadir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Jadi apa yang kesalahan kita? Ayo kita rubah hadirin. Ingat perkataannya Al-Habib Tahir, as-sagi baqi. Ini yang kita pegang. Dan saya banyak dapat perkataan dari beliau-beliau, ijazah dari beliau, omongan-omongan dari beliau, Masya Allah. Salah satunya ini, kalimat as-sagi baqi. Cuman kitanya yang salah. Kitanya yang salah. Seperti halnya Allah mau turunkan rahmat, rahmatnya benar, tempatnya benar, tapi kitanya salah, akhirnya nggak masuk rahmatnya. Rahmatnya nggak masuk. Apa saja yang menolak rahmat dan menolak daripada hati kita untuk cinta sama Nabi Muhammad SAW. Pertama, niat. Di akhir zaman kita harus, Masya Allah, menjadikan niat ini nomor 1. An-niyah matiyah. Niat ini adalah kendaraan untuk kita. Jangan sampai salah nih niat. Tempat rahmat ini banyak hadirin. Apalagi bulan Maulid, betul. Seperti halnya malam hari ini, kita berzikir, bersolawat, ribuan rahmat malam hari ini Allah turunkan. Ya, kok bisa dikatakan ratusan ribuan rahmat? Jelas. Jangankan itu, kita ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat dikatakan, ketika 2 orang Muslim yatasafaha, bersalam-salaman, dan dia mengeluarkan satu sama lain senyumannya, itu Allah turunkan 70 rahmat. Baru salaman sama senyum, belum zikir, belum salawat, 70 rahmat. Ketika rahmat sudah turun, Masya Allah, cinta itu akan timbul dalam hati kita. Itu otomatis. Itu otomatis, cinta itu akan timbul. Kita ini butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Sayyidina Umar bin Khattab, Masya Allah. Yang begitu dulu kita tahu sejarahnya. Betul, tapi sekarang bagaimana keadaannya? Hayyan wa mayitan. Tetap di sebelahnya Nabi besar Muhammad SAW. Rahmatnya Allah turun. Masya Allah. Rahmat. Jangan sampai rahmat itu turun untuk diberikan. Karena ini adalah maulid. Ada hati kita mendapatkan mahabbah. Kita yang menolak. Kenapa? Karena pertama kita nggak punya niat. Datang umroh ke sana. Masya Allah. Lihat Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Sholat depan Ka'bah. Dalam riwayat dikatakan 120 rahmat. Betul? Masya Allah. 60, 40, 20. Tapi kok pulang terlep aja. Habis umroh tetap masih korupsi. Habis umroh tetap masih teler. Habis umroh tetap masih subuhnya jam 8. Boro-boro mau sholat duha. Katanya rahmat. Mana rahmatnya? Rahmatnya ada. Tempatnya nggak salah. Tapi diri kitanya yang salah. Apa? Pertama kita tidak niatkan. Tidak ada niat. Untuk kesana niat yang dimana karena Allah dan Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada niat untuk mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Nabi Muhammad SAW. Almarhum Habib Tahir, ya, mungkin di sini belum ada yang tahu atau mungkin sebagian tahu. Itu kalau Al-Fajr duduk sama beliau, Al-Fajr cuma bilang, hal, amalan, setiap ketemu amalan. Waktu kecil saya minta uang, ya, waktu kecil hal minta fulus buat jajan. Tapi kalau udah besar hal minta amalan. Apalagi beliau muridnya siapa? Betul, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa jawaban beliau? Ente kan suka sholat.
Ya, sholat itu penentu daripada hidup ente. Ya, sholat itu penentu daripada hidup ente. Sampai di akhir ayat Nabi besar Muhammad, as-salah, as-salah. Sholat, 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 as-salatu imaduddin. Terus hal ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti di situ ya sebentar. Di dalam hati ente minta ridhaka ya Rabb wa ridhaka habibuka Muhammad. Itu saja. Lihat apa yang kita tahu bagaimana beliau Al-Habib Tahir cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridhaka ya Rabb wa ridha habibuka Muhammad. Sudah. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ini butuh ridhonya. Ketika kita tawaf, umroh segala macam, betul rahmatnya turun. Tapi kadang-kadang niatnya salah. Kita ke Mekah cuma niatnya mau selfie. Ya, niatnya mau apa? Mau selfie. Upload ya di sosial media. Saya udah ke Mekah. Niatnya lain. Biar dianggap Masya Allah soleh. Na'udzubillah. Tapi kalau Allah mau turun, Allah sudah turunkan rahmat dan masuk ke dalam dirinya, perbaiki niat. An-niyah matiyah. Yang kedua apa? Agar kita dapat rahmatnya. Dapat cintanya. Nabi bisa cinta dalam hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kehidupan sehari-hari kita. Apa? Tidak berbicara kecuali yang dibicarakan adalah Allah dan Rasulnya. Ini kesalahan kita, kurangannya. Apa yang sering kita ucapkan itu yang akan ada di dalam hati kita. Contoh, saya kasih contoh. Batu akik zaman dulu gimana? 2019 kalau nggak salah. Betul? Betul, orang yang nggak suka batu akik tapi tiap hari membicarakannya batu akik. Bagaimana yang di hatinya? Batu akik. Masya Allah. Saya nggak suka sama perempuan itu. Tuh ada tuh janda sebelah, misal. Saya nggak suka, nggak peduli sama perempuan itu. Tapi setiap saya kumpul sama teman-teman yang dibicarakan janda itu, ya saya cinta sama janda itu. Kenapa yang dibicarakan itu? Ibu-ibunya juga, bapak-bapaknya juga. Nggak suka saya sama burung. Kumpul sama orang-orang burung, yang dibicarakan setiap hari burung, ya akhirnya suka burung. Ini nyata hadirin, nyata. Keseharian kita, apa yang kita perbuat dan yang kita bicarakan, itu yang akan ada di hati kita. Bagaimana? Sekarang katanya betul, Nabi tidak ada jalan untuk tidak mencinta kepada Nabi Muhammad, tapi sehari-hari yang dibicarakan bukan Nabi Muhammad. Bagaimana mau cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kesalahan kita. Bagaimana mau Allah turunkan rahmat dan yang dibicarakan, Masya Allah, sesuatu yang tidak ada manfaat. Tapi kalau kita membicarakan Rasulullah tentang Nabi Muhammad, jangan jauh-jauh. Ya, kemarin saya di Mekah itu duduk 3 jam, kayak 3 menit, kayak 5 menit. Yang dibicarakan Rasulullah keluar, Masya Allah, semangat lagi dalam untuk mengkaji siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasi' ya hadirin. Luas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita rubah dari hidup kita. Rubah dari hidup kita, tidak berbicara kecuali yang kita bicarakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada seorang anak kecil. Ya, di zaman tabi'in datang kepada bapaknya ketika itu masih kecil, umur 9 tahun, 10 tahun, 9 tahun. Datang kepada bapaknya. Dengar daripada seruan mau perang pada hari itu. Di zaman tabi'in setelah pindahnya Rasulullah dari alam dunia menuju alam akhirat. Berkata anak kecil ini kepada bapaknya, "Ya Abah, besok ini mau perang, saya mau ikut." Lalu kata abahnya bilang apa? "Ente ini masih kecil. Boro-boro mau megang pedang, kencing aja belum lempeng." Iya, gimana mau megang pedang? Yang ada ente mati. Yang ada ente mati. Lari lagi ke ibunya. "Ya Ummi, izinkan saya ya Ummi untuk ikut perang sama Abah besok." Apalagi ibunya. Enggak. Sampai akhirnya semalaman penuh itu anak itu merengek nangis. Karena tidak diizinkan perang, dia itu ingin ikut perang. Beda sama anak-anak sekarang. Anak sekarang nangisnya gara-gara apa? Enggak dikasih HP. Betul? Enggak dikasih HP. Tapi ini anak setiap waktu malam itu semalaman dia menangis. Menangis dan menangis. Lalu si ibu sama si bapak, Masya Allah, mengobrol. Ya udahlah Pak, kamu bawa aja. Kamu simpen nanti kemah biar kamu perang, tapi itu anak jagain. Siap.
Langsung malam hari itu si bapak bilang, absyir ya waladi. Bapak kasih kabar gembira nih. Apa? Besok kamu ikut bapak. Alhamdulillah. Lihat di hatinya. Pagi hari bapaknya belum bangun, anaknya sudah bangun. Kenapa? Karena di hatinya ada perang. Besok saya mau perang. Ini yang nyantol di hatinya. Apa yang nyantol di hatinya itu yang akan menjadikan dirinya semangat. Lagi kita gimana mau semangat ibadah duha, semangat mau Al-Quran, semangat mau majlisan, semangat mau sholawat, sedangkan di hati kita tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesalahan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai akhirnya di pagi hari sudah siap, si anak ini dipeluk oleh ibunya. Di telinga ibunya bilang apa si anak? Ya ummi tuballigh salam ila Rasulillah. Ibu, mau nggak saya sampaikan salam ke Rasulullah? Kaget ibunya, ya waladi, Rasulullah. Rasulullah sudah pindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Itu mau berjumpa Nabi Muhammad di mana? Ummi, saya ini ikut perang bukan asal-asal ikut, tapi saya ini sudah rindu sama Rasulullah. Tidak ada jalan paling cepat untuk bisa berjumpa Nabi Muhammad kecuali mati dalam keadaan syahid. Inilah kesempatan saya. Saya sudah rindu tiap malam berjumpa dengan Rasulullah. Umur 9 tahun, 10 tahun sudah bermimpi Nabi Muhammad tiap malam. Lah kita udah mau mati, Pak. Roil udah ngulang-ngulang kita. Rambut sudah putih, gigi sudah ompong. Masya Allah, jangan kecil hati yang tua ya. Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya, gak tahu kapan kita bisa berjumpa Nabi Muhammad. Ya Allah, kesempatan kita maulid. Ya Ummi, saya ini udah rindu sama Rasulullah. Apa jawaban si ibu? Ya waladi, sebegitu cintanya sama Nabi Muhammad, dari mana kamu bisa mencintai Rasulullah? Apa si anak ini bilang? Ya dari ibu. Ibu dan bapak yang mengajarkan saya untuk cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Umi nggak ingat apa yang Umi bicarakan setiap waktu di depan saya? Selalu tentang Rasulullah. Setiap saya mau masuk WC, kaki kanan, Umi tarik badan saya, ingat Nabi Muhammad kiri dulu. Diingatkan dengan sunnahnya Nabi Muhammad. Mana anak-anak zaman sekarang? Mana ibu-ibu zaman sekarang? Yang ada zaman sekarang diajaknya ke mall. Betul? Masya Allah. Setiap waktu, setiap saat yang ibu ajarkan itu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana saya tidak cinta sama Nabi Muhammad? Ini kesalahan kita hadirin. Niat udah nggak punya. Obrolan sehari-hari, Masya Allah, kadang-kadang ngobrolin politik. Kadang-kadang nggak nyampe-nyampe politiknya, betul? Masya Allah. Nggak nyampe-nyampe. Mending kalau ente ngerti politik. Tahu ilmunya, kagak tahu. Masya Allah. Fadhi. Kosong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ente tahu ya silahkan saja. Tapi kalau nggak tahu, ikut-ikutan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mana di antara kita hadirin yang ibu-ibunya mengajarkan anaknya seperti ibu ini? Yang setiap waktu Masya Allah mau makan, boro-boro mau ngajarin. Kadang-kadang ibunya bapaknya makan lupa sama bismillah. Betul? Kadang-kadang bangun tidur boro-boro, Masya Allah mau baca doa bangun tidur. Yang ada yang pertama dilihat HP. Bangun tidur nih HP disit di HP ya. Hilang kayong ngeke. Masya Allah. Sing ditelang HP disit. Betul? Ini kenyataan. Mau tidur yang dilihat apa? HP juga. Sampai tidur. Kalau bisa telan tuh HP-nya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini fakta hadirin. Fakta. Maulid tiap tahun. Alhamdulillah. Agar kita terus diingat. Diingat siapa itu Nabi besar Muhammad SAW. Kita pulang dari tempat ini. Ayo kita rubah. Kita rubah. Jangan sampai langkah kita ini tidak dapat langkahnya ridhonya Rasulullah SAW. Setiap langkah mikir dulu. Ini Rasulullah ridho enggak ya? Apa yang kita kerjakan Rasulullah ridho enggak ya? Masya Allah. Bagaimana cari berusaha untuk mendapatkan ridho Allah dan ridhonya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, hati-hati. Bagaimana kita bisa cinta sama Nabi Muhammad? Enggak bakal bisa cinta, Pak. Kalau setiap hari Masya Allah makan makanannya haram, na'udzubillah. Subhat aja sudah penghalang. Apalagi haram. Apalagi haram.
Dalam riwayat kita tahu, Masya Allah, satu suap lemparan makan yang ke dalam perutnya hasil haram. Masya Allah, 40 hari amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk dirinya, kata Nabi Muhammad, fannaru aula bih. Hanya api neraka yang khusus berhak untuk dirinya. Naudzubillah. Hati-hati. Zaman sekarang anak-anak kita jaga. Handphonenya dilihat. Judol, judi online. Paling cuma 5.000 nyoba. Iya, awalnya nyoba. Tapi kalau sudah bablas kecanduan, mau ngomong apa? Naudzubillah. Jangan dia sibuk, Masya Allah, saya sibuk ibadah, saya sibuk maulidan, tapi nggak tahu anak-anaknya, kadang anaknya main judol di maulid. Naudzubillah. Ada. Saya lihat dengan kepala mata saya sendiri. Maulid, Masya Allah. Duduk di sebelah saya, yang dibuka apa? Judol. Masya Allah. Ya gimana mau turun rahmat? Bagaimana mau cinta sama Nabi Muhammad? Ini Nabi Muhammad sebabnya sudah ada semua, hadirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hati-hati. Rizki yang diharamkan oleh Allah ini penolak untuk bisa cinta Nabi Muhammad dan diturunkannya rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi, Masya Allah, hati yang busuk. Ini yang menjadikan seperti minyak dan air. Dia bawa hati yang busuk dan dia bakal bisa cinta? Nggak bakal bisa. Susah, Pak. Ada hasut, ada iri, ada dengki. Masya Allah. Berusaha. Bagaimana caranya agar kita bisa membersihkan hati kita daripada segala macam penyakit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita. Di tempat yang mulia, tempat yang bahagia ini, Masya Allah, ingat omongan Habib Tahir As-Sagi Bakri. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Seseorang yang ahli maksiat bisa dinaikkan derajatnya, bisa. Seseorang yang udah naik derajatnya dijatuhkan lagi sama Allah, ya bisa. Jangan sekali-kali, Masya Allah, kita kurang ajar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita tidak punya adab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir ini, yang kelima ini, kenapa Allah turunkan rahmat tapi kita nggak dapat rahmatnya dan belum bisa cinta sama Nabi Muhammad SAW? Karena kita tidak punya adab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak punya sopan santun. Apa sih, Bib, yang dikatakan sopan santun itu apa? Yang dikatakan sopan santun, hadirin, yaitu apa, kalau kata bahasa Jawanya, apa jare Gusti Allah baik. Apa jare Gusti Allah. Apa kata Allah? Jangan komplain sama Gusti Allah. Orang yang gak pernah komplain, disitulah paling cepat Allah turunkan rahmat. Paling cepat dia hatinya untuk bisa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang suka komplain, kenapa ya? Yang kaya kok dia, bukan saya. Padahal dia itu, ya, gak sholat. Padahal dia itu nggak puasa, padahal dia itu nggak zakat. Tapi kenapa dia kaya? Saya sholat, saya puasa, saya majlisan, saya mauludan. Tapi kenapa saya miskin? Masya Allah. Untung ente miskin. Kalau ente kaya, ente bakal lebih dari dia, bakal jadi Fir'aun ente. Untung ente miskin. Jangan komplain. Justru Allah sayang sama ente. Tapi kalau orang yang komplain, boro-boro turun rahmat dari Allah, boro-boro akan ada di hatinya cinta kepada Nabi Muhammad. Man lam yashkur ala ni'amai, wa lam yashkur ala balai, wa lam yarda bi qadai, falyatlub rabban siwai. Bukan hanya saja rahmat, diusir sama Gusti. Naudzubillah. Jadi di akhir zaman ini, siapkan niat kita. Tidak berbicara kecuali yang dibicarakan tentang Rasulullah. Kesempatan bulan Maulid ini. Ayo. Setelah itu insya Allah kita lanjut setelah bulan Maulid. Semuanya sampai kiamat kita maulid. Dan kita cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ayo jauhkan rizki-rizki yang diharamkan oleh Gusti Allah. Dan bersihkan hati kita. Dan jangan komplain sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mati kita mati husnul khatimah. Insya Allah kita dapat berkahnya aulia-aulia Allah. Kita dapat berkahnya Al-Habib Tahir insya Allah. Yang selalu mengingatkan kita setiap waktu. Bagaimana kita harus memperhatikan hati kita untuk cinta sama Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah sebagaimana kumpulkan malam hari ini dengan orang-orang baik. Allah kumpulkan kita di akhirat bersama manusia yang paling baik Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.